Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emanuela Reski Arminita Abu dari jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 2022230532. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Terapan Aplikasi Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Fungsi Pencarian Data. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pencarian data, yaitu ada beberapa fungsi, ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validation. Nah, ada baiknya sebelum kita lanjut untuk langsung mempraktekkan, ada baiknya kita untuk memahami dulu apa maksud dari fungsi-fungsi tersebut, apa kegunaan dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, yang pertama adalah VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal. Nah, vertikal yang dimaksud di sini adalah tabelnya yang berbentuk vertikal. Judul tabel terletak di bagian atas dan file datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Nah, jadi ini judul tabelnya terletak di bagian atas dan file datanya terletak ke bawah atau secara vertikal. Jadi, contohnya seperti saya ingin mencari suatu nilai berdasarkan tabel ini atau tabel referensi ini berdasarkan kata kunci yang saya punya. Jadi sini ada 2 dan 3. Jadi saya ingin mencari huruf apa untuk 2 dan huruf apa untuk 3. Jadi seperti itu. Nah, berbeda dengan HLOOKUP. HLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara horizontal. Tetapi VLOOKUP dan HLOOKUP itu secara fungsi sama untuk mencari suatu nilai berdasarkan kata kunci yang kita punya di dalam suatu tabel ini atau tabel referensi ini, atau dari suatu tabel referensi begitu. Jadi di sini, jadi contohnya seperti di sini ada angka 2. Kita ingin mencari huruf apa untuk 2 dan huruf apa untuk 3. Jadi di sini ada angka 2. Hurufnya di sini B, jadi sama. Jadi di sini sama halnya dengan yang ini juga, yang horizontal. Di sini 2, hurufnya B, seperti itu. Jadi selanjutnya ada data validation. Data validation digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel atau range. Jadi, data validation ini dia gunanya untuk membatasi input data. Jadi contohnya seperti ini. Kita masuk ke data dan kita cari data validation. Kita masuk, terus kita klik ini, terus kita klik list. Terus di sini kita klik yang ini. Terus kita salin data yang kita inginkan. Contohnya seperti yang ini. Kita terserah memilih mau data yang huruf yang kita pilih atau data angka yang kita pilih. Jadi seperti ini, kita klik enter, lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki pilihan. Jadi data mana yang kita ingin pilih nantinya. Jadi selanjutnya mari kita lanjut untuk mempraktekkan VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validation. Nah, di sini ada beberapa tabel. Di sini kita akan mempraktekkan VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validation. Nah, yang pertama di sini kita ingin mengerjakan daftar nama belum presentasi tugas besar. Dan di sini kita ingin mengisi nama di sini berdasarkan NIM yang kita punya di sini. Nah,
tabel referensi ini kita mempunyai tabel referensi di sini. Nah, di sini ada NIM dan nama. Nah, yang kita ingin mengambil ini adalah nama yang ada di sini. Kita ingin pindahkan ke tabel yang di bawah ini atau tabel atau di tabel yang kita punya di bawah sini. Kita ingin mengambilnya dari tabel referensi yang di sini. Oke. Jadi karena data ini membentuk vertikal, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP saja. Jadi di sini kita langsung saja, di sini sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP di sini ada kunci tekstur, yaitu kata kunci atau kata kunci. Jadi kata kuncinya di sini NIM. NIM yang ini. Terus kita koma. Selanjutnya di sini adalah rentang atau kolom referensi yang kita ingin ambil datanya. Jadi kita salin ini. Salin, oke. Nah, terus kita absolutkan saja agar datanya nanti tidak berpindah-pindah dengan klik Fn F4. Jadi terus kita lanjut titik koma, terus indeks. Indeks maksudnya di sini dari kolom berapa kita ingin mengambil datanya. Jadi di sini karena nama yang kita ambil jadi kolom 2. Jadi NIM itu ada di kolom 1 dan nama ada di kolom 2. Jadi kita klik tulis di sini kolom 2. Jadi 2. Terus kita titik koma lagi. Jadi disortir ini maksudnya kita ingin mencocokkan datanya agar datanya nanti bisa cocok. Kita klik saja 0 agar datanya sama yang berdasarkan NIM depan ini sama dengan yang ada di kolom referensi kita. Jadi kita klik 0 saja terus kita enter. Oke. Jadi selesai. Nah, baiklah kita lanjut ke kolom yang ini. Nah, di sini ada nomor, NIM, nama, kelas, nilai, akhir, dan di sini ruangannya masih kosong, jadi kita harus mengisinya berdasarkan kolom referensi yang ini. Kita mengambilnya dari kolom referensi ini. Nah, kolom referensi kita ini berbentuk horizontal, maka kita menggunakannya rumus VLOOKUP. Jadi kita langsung saja jadi sama dengan VLOOKUP. Nah, sama tadi kunci tekstur. Kita karena berdasarkan kelas, jadi kita kliknya kelas. Oke, koma. Rentang kita memilih yang ini. Sama tadi, kita memilih yang ini. Kita memilih kolom referensi kita. Kita absolutkan. Oke. Nah, di sini perbedaannya. Kalau tadi kita memilih berdasarkan kolom, kalau VLOOKUP berdasarkan kolom, kalau VLOOKUP itu berdasarkan baris. Jadi di sini kalau di sini di kolom referensi kita ini dia ruangan ada di baris kedua. Nah, di sini. Jadi kita kliknya 2. Jadi kita tulisnya 2, lanjut klik, terus 0, terus enter. Oke, sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjut. Nah, di sini ada kolom ini belum include dengan ruangannya. Belum ada nomor ruangannya, masih kosong di sini. Nah, di sini kita ingin mengisi. Nah, dan kita punya kolom referensi di sini. Nah, ini yang memiliki ruangan-ruangan. Nah, di sini kita mengisi. Nah, karena ini kolom referensi kita berbentuk horizontal, maka kita menggunakannya rumus VLOOKUP juga. Jadi, langsung saja sama dengan VLOOKUP. Jadi kata kuncinya lagi di sini karena kita berdasarkan kelas, jadi kita di sini kliknya kelas. Nah, kita koma. Terus di sini ada rentang. Nah,
berbeda dengan tadi yang rumusnya VLOOKUP, dia menghitungnya berdasarkan kolom, tetapi kalau VLOOKUP dia menghitungnya berdasarkan baris. Jadi ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi karena ini, nah ini 1, 2. Jadi kita ingin memilih ruangan. Jadi kolom ruangan ada di baris ke aduh, salah. Salah Ki. Jadi itulah tadi praktek tentang penggunaan fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP tadi. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.